Ini DKI Jakarta, kami punya fasilitas ini. Andalan kami ini ada RSUD dengan jumlah tempat tidur ada sekian. Ini ada andalan kami. Total penduduk DKI Jakarta adalah 9,7 yang menjadi target daripada program jaminan kesehatan di DKI sekarang atau dikenal dengan KJS ini adalah sekitar 4,7. Jangan ditanya ke saya, 4,7 itu hitungnya dari mana? Itu kan waktu kampanyenya Pak Jokowi Ahok itu mereka punya tim ahli untuk menghitung. Kira-kira ya sekitar 50% katanya. Terus kalau itu dibagikan lagi, ya kira-kira segini. Angka 1,2 juta ini adalah angka dari BPS. Sedangkan yang non-rentan itu, atau yang rentan itu adalah 3,5. Jadi ini adalah masuk di dalam jaminan oleh Pemda DKI. Lanjut. Program Jakarta Sehat, sasaran utamanya ada dua, yaitu untuk warga miskin dan warga rentan dengan kuota maksimal 4,7. Kita punya premi sebesar 23.000 yang dibayarkan oleh Pemda DKI dari APBD. Jadi Pemda DKI menyediakan sekitar 1,3 triliun per tahun untuk jaminan kesehatan ini. Lanjut. Kriteria di mana miskin itu adalah berdasarkan dari data BPJS sekitar 1,2 juta. Jadi ini adalah data yang kami dapatkan dari Biro Pusat Statistik kami, sekitar 1,2. Lanjut. Yang rentan, apa yang dikategorikan rentan, itu adalah penduduk yang tidak masuk dalam data kemiskinan BPS, namun mudah terkena dampak daripada suatu keadaan atau kebijakan pemerintah yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada gejolak ekonomi sedikit, kemungkinan mereka akan mengalami suatu kendala dalam pembiayaan kesehatan. Dan ini dihitung kira-kira sekitar 3,5 juta. Lanjut. Di dalam program KJS ini, khusus untuk sektor informal, kami masukin di dalam kelompok warga rentan. Di dalamnya adalah tukang ojek, tukang parkir, supir kendaraan umum, guru bantu, penyapu jalanan, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Dan ini semuanya adalah masuk di dalam golongan atau kelompok warga rentan. Lanjut. Dalam pelaksanaan sampai hari ini, sejak diluncurkan program Jakarta Sehat 10 November ini, total yang terdaftar ini tiap hari bertambah, saat ini 3,2 dan kami hanya mampu mencetak kartu karena perlu proses sekitar 2,9. Ini bisa kita tahu kenapa nanti ada di slide belakangan ini, karena warga rentan di DKI Jakarta itu punya ciri khas tersendiri yang mungkin perlu ada suatu pendalaman di bidang sosiologi kenapa sampai mereka melakukan begitu. Padahal Pemda DKI sudah membuka pintu seluas-luasnya dengan persyaratan yang segampang-gampangnya supaya mereka bisa mengikuti program Jakarta Sehat ini. Tapi kelihatannya minat mereka atau mereka belum tertarik untuk mendaftarkan diri di dalam KJS ini. Di luar 4,7 itu terang itu adalah masuk kelompok yang mampu, PNS, TNI Polri, jadi total penduduk DKI ada sekitar 9,7. Lanjut. Ini adalah data kepesertaan yang kita lihat paling tinggi masih Jakarta Timur. Jadi lanjut. Ini perbandingan jumlah kunjungan yang bisa kami paparkan dari sejak sebelum program KJS sama sesudah program KJS. Kita bisa melihat dari Januari 2012 kunjungan puskesmas yang pink dan kunjungan rumah sakit yang warna biru. Tiba-tiba pada November terjadi euforia, semua penduduk masuk ke dalam puskesmas dan seluruh penduduk akan berobat ke rumah sakit. Ini terjadi suatu boleh bilang outbreak dalam pelayanan kesehatan kami. Sehingga kami perlu melakukan suatu terobosan-terobosan sendiri, ya. Dan kondisi sekarang ini stabil terus sampai hari ini dengan jumlah kunjungan yang segitu meledak.
Lanjut. Ini adalah kunjungan persentase penyakit di puskesmas. Angka ISPA masih paling tinggi. Lanjut. Tahun 2012 masih juga ISPA yang paling tinggi. Lanjut. Jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit juga ada peningkatan dan sekarang ini mulai stabil. Terus ini adalah masih mengandalkan rumah sakit umum daerah kami dengan jumlah kunjungan yang terbanyak. Yang swasta masih istilahnya sebagai pendukung, untuk rumah sakit vertikal juga pendukung, dan TNI Polri juga istilahnya masih kami mengandalkan RSUD kami. Kenapa begitu? Nanti kita lihat di slide berikut. Lanjut. Ini kunjungan rawat inap inpatient, ya, rumah sakit daerah masih memiliki terbanyak. Jadi ini hampir rata-rata semua rumah sakit pemerintah yang mendapatkan rezeki dalam program KJS. Kenapa swasta masih kurang? Ya, ujung-ujungnya sebenarnya program KJS kami khusus untuk kepesertaan kami tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah di bidang pelayanan sama bidang pembiayaan. Dan ini yang harus kami perjuangkan terus dan kami sempurnakan terus. Lanjut. Ini adalah rawat jalan, tetap semuanya RSUD dan rumah sakit vertikal menjadi andalan. Lanjut. Begitu juga dengan instalasi gawat darurat, emergency case, ini juga masih rumah sakit pemerintah menjadi andalan kami. Lanjut. Ini yang jadi masalah. Khusus untuk warga rentan, mereka selama ini mungkin tidak menganggap perlu arti kesehatan itu, tetapi pada saat sakit mereka akan menjadi sadikin atau sakit jadi miskin. Ini yang menjadi kendala. Pada saat sakit mereka baru tahu bahwa perlunya suatu pembiayaan kesehatan tersendiri. Lanjut. Warga rentan sering bermasalah terutama pada saat rawat inap di rumah sakit atau menderita penyakit kronis karena kepesertaan tidak jelas. Ini yang menjadi istilahnya kami untuk selalu berbuat yang terbaik buat mereka, karena mereka ujung-ujungnya pada saat ini baru mereka teriak. Rawat inap masuk teriak. Pada penyakit kronis mereka baru teriak. Lanjut. Masalahnya saat masuk rumah sakit untuk rawat inap, apabila dia masuk hari pertama, mungkin mereka masih mampu bayar. Hari kedua mereka mampu bayar. Tapi kalau udah hari keempat, hari kelima, udah teriak duluan. Udah give up mereka, udah gak bisa ngomong apa-apa. Mungkin ini yang jadi permasalahan bagi mereka. Saya masih punya duit. Sehingga mereka tidak mau mendaftarkan diri. Nah, tapi pada saat hari keempat, hari kelima, ini yang jadi masalah. Nah, ini yang selalu kita harus selalu berupaya untuk menjelaskan kepada rumah sakit, tolong dibantu, tolong dibantu. Tidak aktif mendaftarkan diri sebagai peserta KJS, walaupun dipermudah. Cukup dengan KTP saja mereka datang ke puskesmas untuk mendaftarkan, tapi hal tersebut tidak dijalankan sama mereka. Kita mungkin kaitannya dengan yang pertama, karena mereka mungkin pemahaman kesehatannya masih berkurang, ya kan? Bagi mereka mungkin masuk rumah sakit atau berobat cukup sehari dua hari cukup dengan duit yang apa adanya di kantong mereka. Tapi mereka tidak menyangka kalau masuk rumah sakit perlu waktu 4-5 hari atau lebih lama lagi. Ini yang menjadi kendala. Lanjut. Kalau sudah begitu akan timbul utang di rumah sakit. Timbul utang di rumah sakit, kadang rumah sakit itu mau tahu sehingga kadang pasiennya tidak diizinkan pulang. Itulah yang menjadi masalah kita. Di UP Jamkesnya selalu menjadi satu kendala untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gini. Belum lagi timbul calo-calo yang bagi mereka mungkin hal-hal tersebut yang paling gampang yang harus mereka misalnya tidak mau peduli masalah administrasi dan lain-lain, intinya ya memanfaatkan pihak ketiga supaya semuanya lebih jelas, lebih gampang. Lanjut. Apakah ini merupakan budaya kita atau pemahaman yang kurang? Ini yang harus kita pahami bersama, harus ada misalnya pendalaman di bidang sosiologi ke masyarakat kita. Lanjut. Dari hal-hal begitu kami coba membuat suatu pemecahan masalah. Kami membuat kebijakan-kebijakan untuk warga miskin dan rentan di dalam program, antara lain satu. Lanjut. Tentunya setiap pasien atau warga yang mau berobat tanpa
kita melihat dulu, tanya dia punya KJS apa enggak. Yang penting dia mau mendaftarkan diri ke puskesmas sudah cukup. Dengan nomor registrasi saja dia sudah bisa memanfaatkan program di kami. Walaupun kartunya belum dicetak. Lanjut. Nah, ini baru kami buatkan terakhir dengan pola pembiayaan di kelas 3. Lanjut. Seperti begini, kami tidak mewajibkan untuk kelas 3 tidak dipungut uang muka untuk semua rumah sakit. Kedua, ini yang selalu menjadi masalah, kita harus memaksakan diri kepada rumah sakit untuk mereka menerapkan perawatan inasi bijis. Karena apa? Saya selalu ditanya, Dokter Terry, ini pasien saya sudah kasih obat gini, sisanya siapa yang bayar kalau pakai inasi bijis? Waduh, saya agak susah menjawab. Makanya kita harus meminta mereka untuk menggunakan pola inasi bijis. Kalau dia tidak bisa membuktikan diri sebagai peserta KJS, silakan bayar tunai. Kalau bisa membuktikan sebagai peserta KJS, silakan manfaatin program KJS ini. Ini yang kami buat. Lanjut. Kami akan juga membuat permasalahan ini rujukan, karena rujukan di DKI Jakarta sangat beragam sehingga kita perlu ada duduk bersama lagi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan masalah rujukan. Kami juga akan menambah sarana prasarana kerjasama dengan rumah sakit. Ini perbaikan tarif. Perbaikan tarif ini mungkin harusnya Pak Wamen kita harus lebih jelas tarif apa yang kita pakai. Karena di peraturan Presiden disebutkan inasi bijis. Terus terang mohon maaf, mentah-mentah NCC menganggap inasi bijis untuk diterapkan di nasional. Kami manut aja. Tetapi Undang-Undang Rumah Sakit pasal 49 menyatakan bahwa Menteri menetapkan pola tarif nasional, Gubernur menentukan pagu tarif maksimal di provinsi dia. Jadi antara dua hal tersebut, yang mana yang harus kita ikut? Undang-Undang Rumah Sakit atau peraturan Presiden untuk jaminan kesehatan. Nah, ini yang harus kita duduk bersama, sehingga apa yang menjadi permasalahan di DKI Jakarta, khususnya inasi bijis yang kami terapkan sekarang ini, tidak menjadi permasalahan nanti di tahun depan untuk se-Indonesia. Lanjut. Nah, ini terakhir. Jadi kami tetap akan berusaha terus untuk memperbaiki program kami dengan memperbaiki fasilitas kami dan juga akan memperbaiki sistem pembiayaan yang akan kami lakukan. Dalam arti ini yang menjadi kendala khusus untuk rumah sakit swasta, khusus untuk pasien-pasien yang menjalankan intensive care, supaya mereka mau menerima pasien-pasien dari program KJS. Walau dengan demikian permasalahan untuk kuratif sudah tidak masalah, kita pemerintah tinggal menyelesaikan permasalahan-permasalahan preventif maupun promotif lainnya. Lanjut. Ini habis. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.